Terima kasih Anda masih bersama Rosi dan tema malam hari ini adalah kejahatan di masa corona. Silakan warganet mention @Kompas TV, hashtagnya adalah awas kejahatan. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. Hingga 20 April, Kementerian Hukum dan HAM sudah membebaskan lebih dari 38.000 narapidana. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan yang kelebihan penghuni. Pembebasan narapidana ini dikhawatirkan akan menambah jumlah kasus kriminalitas di masyarakat. Di sisi lain, ada tudingan bahwa pembebasan narapidana ini syarat isu jual beli tiket asimilasi. Publik cemas di tengah situasi sulit saat ini. Ada kejahatan yang mengintai setiap saat. Benarkah kekhawatiran ini? Saya telah bersama PLT Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Pak Nugroho dan Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 Pak Hamid Awaludin dan Ahmad Yani, ia adalah seorang advokat. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Roti. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Hamid Awaludin dulu dan juga kemudian ke Pak Yani. Dengan alasan pandemi lebih dari 38.000 lebih napi sudah dibebaskan. Apa ini keputusan yang tepat atau ini justru akan menimbulkan masalah baru? Pak Hamid dulu. Saya melihat ini adalah keputusan tepat. Kebijakan Menteri Lauli sangat saya dukung karena itu kebijakan konkret untuk mengambil ikhtiar berikhtiar mencegah penyebaran COVID-19. Kita harus tahu virus ini clear and present danger. Oke. Kemudian virus ini by nature penularannya ada pada interaksi manusia satu dengan manusia lain. Karena itu kita mengambil kebijakan distance kan, mengambil jarak dengan kapasitas yang over. Ya satu-satunya cara adalah mengurangi kapasitas. Jadi ini adalah keputusan yang tepat. Sangat tepat. Saya ke Pak Ahmad Yani, Anda seorang advokat. Anda melihat ini keputusan tepat atau ini justru akan jadi bom waktu? Menurut saya argumentasinya yang tidak tepat. Alasan yang dibuat juga tidak tepat. Kalau tidak mau kita katakan ngawur seperti itu. Di mana ngawurnya? Kenapa? Kalau kita menyatakan bahwa takut ada pandemi COVID, kan yang menular pandemi itu bukan dari lembaga pemasyarakatan. Yang menular itu yang dari luar, yang dimungkinkan berinteraksi dengan warga binaan. Karena sepanjang kita tahu warga binaan kan steril ya dari COVID ini sendiri. Jadi argumentasi yang menyatakan bahwa ini dalam rangka untuk COVID menurut saya tidak begitu tepat. Kalau alasan argumentasinya ada overkapasitas, ini sejak zaman dahulu udah overkapasitas. Sejak saya di Komisi 3 udah overkapasitas. Karena banyak sekali persoalan-persoalan kita di hulu yang kita tidak selesaikan. Oke. Kita mencoba untuk menyelesaikan di hilir. Jadi menurut saya, terpaksanya akhirnya sekarang ini dengan dikeluarkannya puluhan ribu terpidana dengan proses asimilasi dan lain sebagainya seperti itu, menimbulkan persoalan-persoalan baru tingkat kriminalitasnya. Oke. Dan kita tidak tahu indikatornya. Kalau dia di situ dulu sebentar. Sebentar, saya selesaikan dulu ya. Bahwa ada yang keluar kemudian melakukan tindakan pidana jauh sebelum COVID itu sudah ada, namanya residivis. Jadi bukan hal baru itu, jangan itu yang dikhawatirkan dan menjadi alasan untuk mengatakan kebijakan ini tepat. Kedua, siapa yang bisa jamin di dalam lembaga pemasyarakatan yang memuat 170.000 orang tidak ada potensi kena COVID? Belum saja. Karena itu lebih bagus kita lakukan sebelum terjadi. Waktu saya Menteri BUM 15 tahun yang lalu, karena isu merebaknya HIV, saya nyaris mengeluarkan 27.000 orang. Tapi saya terlanjur kena PHK waktu itu kan. Jadi saya nggak lakukan. Jadi waktu itu ada isu soal bagaimana kecemasan HIV/AIDS saja. Anda sebenarnya punya rencana untuk membebaskan, apalagi dengan isu corona ini. Tapi bagaimana dengan argumentasi tadi sudah dijawab oleh Pak Hamid. Kan LP itu kan Pak Yani,
LP itu sendiri kan steril. Bagaimana mungkin bisa dianggap bisa sebagai sumber penyebaran? Pak Hamid sudah menjawab. Saya ingin dengar jawaban dari PLT Dirjen Pemasyarakatan, Pak Nugroho. Ya, selamat malam Pak Hamid. Selamat malam. Malam. Mohon izin saya menyampaikan. Ibu Rosi. bahwa kalau lapas steril tidak mungkin. Karena lapas ditafsirkan mesti ada program kunjungan. Besok namanya. Lapas ditafsirkan ada yang keluar masuk karena diundang untuk sidang di pengadilan. Kan gitu. Lapas ditafsirkan ada yang keluar masuk untuk para pembina pemasyarakatan. Lapas ditafsirkan ada keluar masuk petugas pemasyarakatan. Nah, begitu. Jadi pertanyaannya bagaimana itu dibatasi? Yang pertama kali dibatasi adalah bagaimana ini sudah semacam MOU antara kami jajaran pemasyarakatan mewakili Kemenkumham, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian Mahkamah Agung untuk dilakukan sidang by telekonferensi. Sudah dilakukan ini. Sejak kurang lebih awal Maret itu sudah dilakukan itu. Ya. Awal Maret, iya betul awal Maret. Kemudian untuk kunjungan besuk, untuk membatasi penularan itu, kunjungan besuk semenjak awal Maret juga dilakukan, bahkan tidak dilakukan kunjungan besuk, melainkan dengan video call atau dengan video conference. Kalau ya, Pak Nugroho, kita dapat poinnya bahwa ternyata tadi kan argumentasinya Pak Ahmad Yani mengatakan itu kan steril, dari mana itu bisa disebutkan sumber penularan. Tapi Anda juga mengatakan dia juga berinteraksi dengan keluarganya, dia juga berinteraksi bisa ke sidang pengadilan. Pak Yani, alasan itu bisa diterima? Enggak, kan sudah dijawab, sudah dibantah sendiri oleh Pak Nugroho. Kalau asumsinya dia bisa berinteraksi dengan di luar yang dibatasi interaksinya. Bukan orang di luar, orang di dalam dikeluarkan. Orang yang di luar yang dibatasi interaksinya seperti itu. Atas Terus dasar kedua, kemanusiaan juga tidak menjadi pertimbangan Anda? Kalau atas dasar kemanusiaan kan modelnya lain, bukan atas alasan COVID seperti itu. Seperti kan alasan asumsinya kan dia bangun tercampur baur ini. Satu sisi adalah alasannya COVID-19. Saya ingin melacak konsistensi argumentasi seperti itu. Nah, kalau alasannya COVID menurut saya tidak pas seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa yang namanya pembatasan. Orang yang dari luar tidak boleh ke dalam. Bisa sedemikian rupa, apalagi kunjungan dan lain sebagainya. Itu kan bisa dibatasi sedemikian rupa. Tapi itu juga sudah bisa dijawab argumentasinya oleh Pak Hamid Awaludin yang juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM di era Pak SBY bahwa siapa yang bisa jamin? Ini kan upaya antisipasi, siapa yang bisa jamin dengan ribuan orang yang bersama-sama di satu tempat? Ya kan memang mereka tidak punya potensi. Selain interaksi tamu, kunjungan, Anda harus tahu bahwa tiap hari itu suplai makanan harus masuk. Yang membawa makanan itu masuk siapa? Nah gitu loh. Ada struktur tentu di dalam pemasyarakatan itu yang membuka peluang. Halo? Ya, silakan. Jadi Anda mengatakan tidak steril-steril amat kan di dalam penjara tidak bisa dibilang karena mereka ada di situ, karena tetap saja ada interaksi dengan mereka yang menjadi support system. Contoh paling simpel, suplai makanan. Siapa yang bawa suplai makanan masuk? Kan dari luar kan? Iya kan? Oke. Dari luar. Negara lain juga melakukan hal yang sama. Kalau saya lihat di sini misalnya Amerika 8.000 napi, Inggris dan Wales 4.000 napi, Iran 95.000 napi dan 10.000 tahanan politik. Artinya Indonesia tidak sendirian sebagai negara yang membebaskan napi di tengah pandemi corona ini. Kita harus lihat betapa dahsyatnya ancaman COVID-19 ini. Sehingga kita harus serba awas, serba hati-hati mengambil langkah preventif. Kan jauh lebih murah preventif daripada mengobati. Dan faktanya sampai sekarang tidak ada obatnya ini kan. Ya, Pak Ahmad Yani, kenapa kita tidak misalnya? Ya, karena argumentasi yang dibangun yang menurut saya agak sulit saya mengerti. Kalau proses asimilasi, saya dari dulu mendukung proses asimilasi seperti itu yang telah memenuhi tahapan. Nah, tapi kan ini dipukul rata semua yang dikeluarkan
jangan-jangan memang bagian dari binaan ini tidak melalui proses binaan. Kan proses orang asimilasi itu telah melalui tahapan-tahapan yang tentunya yang paling mengetahui adalah kepala dari lembaga pemasyarakatan. Oke, apa yang Anda ingin mengatakan apa? Bahwa proses pemberian asimilasi ini juga tidak murni? Nah, tadi kan Mbak Oci sudah mulai menyampaikan dari sejak awal tadi bahwa ini ternyata di Tenggara ini ada hengki-pengki di balik itu, seperti itu. Ada tudingan soal jual beli tiket asimilasi napi, benarkah? Saya kembali satu lagi.